Halo semuanya, selamat datang kembali di update market hari ini, tanggal 5 April 2026. Kondisi market kripto saat ini masih berada dalam fase yang cukup menantang, dengan sentimen yang cenderung sangat hati-hati. Kita akan membedah lebih dalam mengenai dinamika siklus terkini dan bagaimana faktor makroekonomi sedang membayangi pergerakan harga Bitcoin serta aset kripto lainnya. Penting untuk dipahami bahwa seluruh pembahasan dalam video ini murni bertujuan untuk edukasi dan berbagi perspektif mengenai analisis pasar. Keputusan untuk melakukan transaksi sepenuhnya berada di tangan masing-masing. Jadi, pastikan kalian selalu melakukan riset mandiri dan mengelola risiko dengan bijaksana. Melihat kalender ekonomi dalam beberapa hari terakhir, perhatian utama tertuju pada data ketenagakerjaan dari Amerika Serikat yang baru saja dirilis. Angka non-farm employment change tercatat di angka negatif 92.000, sementara tingkat pengangguran tetap stabil di angka 4,4%. Data ini memberikan gambaran bahwa ekonomi sedang mengalami penyesuaian yang cukup signifikan, yang tentunya direspons oleh para pelaku pasar secara sangat krusial. Berita pertama datang dari Federal Reserve yang mulai memberikan sinyal mengenai potensi jeda kenaikan suku bunga karena inflasi yang mulai tampak stabil. Meskipun begitu, mereka tetap menegaskan kewaspadaan tinggi. Bagi market kripto, kebijakan yang cenderung lebih longgar seperti ini seringkali menjadi bahan bakar tambahan untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap aset berisiko. Selanjutnya, kita menyoroti kontraksi produk domestik bruto atau GDP di wilayah Eurozone. Penurunan ekonomi di sana memicu kekhawatiran resesi yang lebih luas. Secara historis, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian seringkali membuat Bitcoin dicari sebagai aset lindung nilai oleh para pelaku pasar yang ingin mencari pelabuhan aman di tengah instabilitas tradisional. Terakhir, sikap Bank of Japan yang tetap mempertahankan kebijakan ultra longgar menjadi sorotan. Di saat bank sentral lain cenderung mengetatkan kebijakan, divergensi ini menciptakan dinamika likuiditas yang unik. Skenario ini bisa memengaruhi arus modal global, yang pada akhirnya memberikan dampak tidak langsung terhadap volatilitas dan volume transaksi di pasar aset kripto kita. Indeks Fear and Greed saat ini bertahan di angka 30, yang masuk dalam zona ketakutan atau fear. Angka ini mencerminkan suasana hati pasar yang masih tertahan oleh sentimen negatif. Secara psikologis, ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pasar masih lebih memilih untuk bersikap observatif dan belum ada akumulasi besar-besaran yang terlihat di tingkat institusional maupun retail. Jika kita melirik indikator P-Cycle Top, saat ini kita masih jauh dari potensi puncak siklus. Indikator ini bekerja layaknya lampu peringatan. Dengan posisi harga Bitcoin yang masih berada di bawah angka rata-rata pergerakan yang signifikan dalam indikator ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan jual yang ekstrim dalam siklus jangka panjang belum memberikan konfirmasi bahwa kita sedang berada di puncak kejenuhan. Menggunakan Puel Multiple, nilai yang ada saat ini berada di angka 0,68. Indikator ini sangat berguna untuk melihat kesehatan pendapatan penambang. Nilai di bawah 1 umumnya mengindikasikan bahwa fase siklus saat ini berada di area yang masih cukup rasional, di mana tekanan jual dari sisi penambang belum mencapai level yang mengkhawatirkan bagi kelangsungan harga. Dari total 30 indikator siklus yang kita pantau, belum ada satupun yang memberikan sinyal pemicu ekstrim. Baik dari MVRV Z-Score maupun Mayer Multiple, semuanya menunjukkan bahwa pasar belum dalam kondisi yang overheat atau terlalu panas. Ini menjadi indikator objektif bahwa kita masih berada di dalam koridor konsolidasi yang cukup panjang. Terima kasih sudah menyimak analisis hari ini. Sekali lagi, konten ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan ajakan atau perintah untuk melakukan transaksi apapun. Pasar kripto sangat berisiko, jadi selalu pastikan kalian memiliki rencana perdagangan yang terukur. Sampai jumpa di update berikutnya.